Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah metodologi penelitian tentang peningkatan daya berkecambah dan vigor benih padi hibrida di Kabupaten Temanggung. Pengembangan padi hibrida di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Di antaranya adalah tingkat pembentukan biji atau seed set dan hasil benih atau seed yield yang rendah dibandingkan dengan hasil padi hibrida yang bisa mencapai 3-4 ton benih per sebar. Tingkat pengisian biji kurang sempurna yang ditunjukkan oleh tampilan fisik benih beberapa varietas padi hibrida yang kurang bernas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa padi hibrida dengan tingkat pengisian biji yang kurang sempurna ditunjukkan oleh bobot jenis benih padi yang rendah, mempunyai daya berkecambah dan vigor benih yang rendah, dan lain-lain. Produksi yang kurang optimal, teknik penanganan pasca panen, dan teknik penyimpanan yang kurang baik dapat menyebabkan kemunduran benih berdampak terhadap penurunan daya berkecambah dan vigor benih. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan mutu benih yang telah mengalami kemunduran. Invigorasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan mutu fisiologis benih, terutama vigor benih melalui perlakuan fisik maupun kimiawi. Benih yang bervigor tinggi maupun menunjukkan kinerja yang baik dalam proses perkecambahan dalam kondisi lingkungan yang beragam pada benih mempunyai aplikasi 35 mili per 6000 pada 1,0 MPa. Dan uji tersebut dapat meningkatkan daya berkecambah benih serta perendaman benih padi hibrida dalam larutan 25 ppm GA3 dapat meningkatkan seedling, establishment, dan kecepatan tumbuh benih pada padi hibrida. Padi adalah salah satu bahan makanan yang mengandung gizi dan penguat yang cukup bagi tubuh manusia. Sebab di dalam padi terkandung bahan yang mudah diubah menjadi energi. Nilai gizi yang diperlukan oleh setiap orang dewasa adalah 1821 kalori, yang apabila disetarakan dengan beras, maka setiap hari diperlukan beras sebanyak 0,88 kilo. Beras mengandung berbagai zat makanan antara lain adalah karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, abu, vitamin, dan unsur mineral antara lain kalsium, magnesium, sodium, fosfor, dan lain sebagainya. Tanaman padi sendiri dalam sistematika tumbuhan atau taksonomi diklasifikasikan ke dalam divisio Spermatophyta dengan subdivisio Angiospermae dan digolongkan ke dalam kelas monokotil, termasuk ordo Poales dengan famili Graminae serta genus Oryzalym dan dengan nama spesies Oryza sativa. Batang padi terdiri atas beberapa ruas yang dibatasi oleh buku dan tunas atau anakan tumbuh pada buku. Perkecambahan padi merupakan suatu rangkaian perubahan-perubahan morfologi, fisiologi, dan biokimia. McDonald menyatakan bahwa perkecambahan benih serta fisiologi adalah muncul dan berkembangnya struktur-struktur penting dari embrio benih sampai dengan akar menembus kulit benih. Proses metabolisme perkecambahan benih ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik yang berpengaruh terhadap perkecambahan benih adalah sifat dormansi dan komposisi kimia benih. Sedangkan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkecambahan benih adalah air, gas, suhu, dan cahaya. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Benih Balai Besar Penelitian Tanaman Padi atau BB Padi dengan bahan penelitian yang digunakan adalah benih padi hibrida F1 varietas HIPA 5 dengan mutu awal benih sedang atau daya berkecambah awal 81% dan dengan mutu benih awal rendah atau daya berkecambah awal 71%. Penelitian ini disusun dalam rancangan faktorial acak lengkap dengan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari 2 faktor yaitu A, mutu benih awal yang terdiri dari mutu sedang atau A1, mutu rendah A2, dan B, invigorasi yang terdiri tanpa perlakuan kontrol B1.
Perendaman dalam air selama 48 jam. Perendaman larutan PEG 6000 selama 24 jam. Perendaman dalam larutan GA35 ppm selama 24 jam. Perendaman larutan GA310 ppm selama 24 jam. Hardening selama 24 jam dan lain sebagainya. Benih yang sudah diberi perlakuan kemudian diuji daya berkecambahnya mengikuti metode ISTA, yaitu benih dikecambahkan pada substrat kertas dan diinkubasi pada germinator kabinet dengan suhu berganti atau suhu 20 derajat selama 16 jam dan suhu 30 derajat selama 8 jam. Perhitungan kecambah normal dilakukan pada hari kelima dan hari ke-14. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.